tiba-tiba gue kayak diserang sama hantunya gitu. Gue ingat ada syuting sama Lari Malam Misteri kan hari ini kan. Wah, terus pas kita masuk tadi bawa bunga-bunga ya. Nggak tahu ya ada hubungannya apa nggak ya. Sini malam tuh, gue waktu itu bertiga sama kru lah. Nah dari sini sama dari atas tuh kayak ada suara apa ya? Kayak suara aneh banget dah. Itu di WC serem banget mas, dia bilang. Emang ngeliat apaan gitu? Nih off cam ya? Iya. Cewek. Ya, pastinya semua cerita di RJ5 serem dan epic ya. Cuma ini kita ambil 3 diantaranya lah ya. Buat diceritakan di Lari Malam Misteri. Asal jangan kisah cinta lo bang. Wah, Itu horor juga itu. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. buat kalian pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Wah, sebuah kehormatan nih. Sangat, Opening sangat. Lari Malam Misteri dibawakan oleh Fajar RJL5, The Living Legend. Wih. Konten horor Yo. nomor 1 di Indonesia. Tuh, Bang Fajar, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Terima kasih baik. banyak loh Bang. Thank you bang. Thank Lari you. Malam Misteri udah bisa main ke studio RJ5 yang baru. Ah iya benar. Boleh yang baru. dong. Ini justru salah satu yang bisa merasakan nih. Aduh. Kalau studio RJL yang baru, salah satu yang paling horor. Itu dia. Tadi dari masuk berasa ada ser-ser Nyium bau bunga kan? aura Nyium bau bunga berbeda. nggak? Dan bau bunga. Emang nggak ada bunga Baru di di sini? kebetulan baru dikirim memang bunganya kayaknya. Enggak. Gue nggak pernah ada bunga, nggak pernah Oh iya? simpen bunga. tapi bau bunga Satu-satunya bunga yang gue simpen bunga Citra Lestari. Waduh. Lagunya bahaya masih punya suami istri orang itu. Betul. Bahaya Ini soalnya. benar bau kan? Bau bunga, bau bunga Oh iya? di area depan situ pas mau masuk. Wah, Gue sih nggak nyium ya. Berarti ini pas banget ya kan sebelumnya kan di studio lama kita nggak jadi syuting bareng. Wih, pindah ke pas sini. di sini yang menurut Bang Fajar katanya agak-agak nih. ya. Tapi kalau gue sempat syuting di studio yang lama nih, kalau mau nonton videonya Oh iya di sini. benar. Oh iya. Betul. Sama si Bayu ya? Sama supir ambulan Mas Bayu. Iya Bang. Jadi di sini ada apa Bang Fajar kalau boleh diceritain? Jadi sebelum gua syuting nama Lari Malam Misteri, itu tadi pagi itu nggak tahu ya kebetulan apa enggak. Jadi gue mimpi. Nah pas gua mimpi itu jelas nih gue masih inget tadi mimpinya itu cewek kesurupan gitu. Oh jadi ada cewek kesurupan. Tapi kayak latar belakangnya itu mirip kontrakannya si Ivo yang Walang Sangit tuh. Oh. Ini gue merinding nih. Iya. Jadi dia kesurupan, nah pas gue mau bantuin, tiba-tiba gue kayak diserang sama hantunya gitu. Oh, berarti lo kelihatan tuh sosok hantunya kayak emang mau menyerang lo. Sosoknya manusia lagi kesurupan, kayak ketawa-ketawa yang Iya, tapi pengen nyerang lu. Dia tuh kayak mau nyerang gue, nah pas gak lama dari itu gue kayak gimana ya, kayak kita tahu ini mimpi, gue harus bangun. Oh iya. Nah pas gue udah agak lumayan sadar itu kayak gini-gini kejang-kejang gitu. Pas tidur tuh ya rep-repan lah ya. Nah akhirnya gue kebangun tuh jam 5 subuh tuh. Oh. Nah gue inget, dah ini kayak kontrakannya si Ivo ya. Terus apa namanya, gue inget ada syuting sama Lari Malam Misteri kan hari ini kan. Wah, terus pas kita masuk tadi bawa bunga-bunga ya. Nggak tahu ya ada hubungannya apa nggak ya. Iya. Tapi nggak enak banget sih mimpi kayak begitu tuh. Tapi lo bener nyium ya? Beneran. Jadi gue masuk kan, ya karena memang bau bunga ya udah gue biasa aja bau bunga gitu. Sampai Bapak aja ngomong, lu nyium bau bunga nggak? Nyium. Gue kira kan ada bunga, ternyata nggak ada bunga sama sekali. Nggak ada di sini. Ya ampun. Jadi bunganya itu juga kayak wangi-wangi bunga yang dipakai buat mandi kembang. Ah iya. Bukan bunga mawar biasa gitu Buat kayak. mandiin mayat gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu dah. Iya bener. Jadi kalau di kantor yang lama itu kan sering banyak lihat sosok nenek gitu. Iya betul. Nah justru sekarang, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi
nenek itu kayaknya udah sering banget muncul di RJL gitu. Betul. Bahkan sampai waktu Bang Fajar nginep di tempat salah satu narsum, dia sempet kayak menunjukkan diri di pintu atau jendela itu kan. Ngikut lah yang ngikut ya. Yang sadar malah penonton ya waktu itu ya. Gue malah nggak lihat. Jadi udah banyak banget lah ya. Dimana yang gue ngeh banget itu yang pas acara launching buku Hilang Dalam Dekapan Semeru. Iya. Jadi waktu itu gue maghrib ke Bandung acara. Nah ada salah satu cici-cici. Waktu itu dia manajer komik gitu. Manajer komik terus bilang ke gue, nanti habis acara saya mau ngobrol ya gitu. Wah gue mikir kan, wah diajakin bikin komik gitu kan. Nah akhirnya selesai acara tuh jam 8 malam atau jam 9 gue ketemu lah. Kenapa Ci? Saya mau diajak bikin komik ya? Oh bukan, kata dia. Tadi ada yang pengen nyampein pesan buat kamu, dia bilang. Pesan apa? Gue bilang. Gak mungkin dong pesan McDonald kan. Waduh. Nah, terus 14.45 itu. dia bilang, katanya kamu kalau wudhu sama sholat jangan cepet-cepet ya, kata dia gitu. Oh gitu? Loh, maksudnya gimana? Gue kaget kan. Dia kan nonis. Iya. Iya tadi yang di belakangmu, nenek-nenek gitu, bilang nyampaikan pesan ini ke si Fajar, dia bilang kayak gitu. Nah gue maghrib itu memang buru-buru karena acaranya udah mau mulai, sholatnya gitu. Oh diinget. Terus gue bilang, ya ini orang tahu dari mana gitu. Iya. Sholatnya gitu. Dan dia sebut nenek-nenek gitu. Yang akhirnya pas syuting di kantor lama season 4 itu ya, itu selalu banyak Pada ngeliat. bilang di sini ada nenek-nenek gitu. Jadi Tapi ada benang merahnya. iya itu dari Relate bertahun-tahun jadinya, gitu. iya. Nah, cuman uniknya pas gue ke kantor baru, ini gue belum pernah cerita di mana-mana, gak ada tuh sosok nenek-nenek sama sekali. Nggak ada yang tim, nggak ada yang ngeliat sama sekali. Gak pernah ada lagi. Jadi justru syuting pertama gue, ini gue merinding nih. Di studio ini itu salah satu narasumber yang terpercaya. Dia agamanya kuat. Dia nggak mau masuk ke WC sini, Pak. Oh iya. Dia bilang di sini di WC itu tadi dia nggak mau cerita, tapi setelah gue paksa-paksa mau. Ada cewek tinggi seplafon, dia pakai baju hitam. Cewek tinggi seplafon pakai baju hitam. Nah memang kan gue suka ke WC sini sebelum dia cerita. Nah gue tuh ngerasa ya di deket bak mandinya tuh memang kayak ada yang ngeliatin kalau gue lagi buang air kecil gitu. Oke, Tapi gue di biasa. etapnya ya? Iya, tapi gue biasa aja gitu. Mungkin biasa lah gitu. Nah tapi ternyata kalau menurut dia itu yang terkuat di sini gitu. Dan usil gitu. Nah, Oh berarti negatif ya? negatif. Nah terus syuting lagi besoknya nih. Gue nggak cerita apa-apa ke narasumber gue gitu. Sama kayak nenek gue nggak pernah cerita. Nah tiba-tiba nih lagi syuting gini, pintu kebuka ketutup sendiri. Dek, dek. Nah kita kan lihat kan, kok bisa gitu? Berat kan lu udah coba kan? Iya. Kok bisa gitu ya? Itu pertama kali gue mes sih. Nah akhirnya si narsum gue bilang, aduh itu di WC serem banget mas, dia bilang. Loh, emang lu lihat apaan gitu? Nih off cam ya? Iya. Cewek tinggi seplafon. Ini narsum yang berbeda ya? Narsum berbeda. Narsum berbeda, oke. Wah lu bisa lihat hantu juga ya? Terkadang doang, tapi pas di sini tadi gue lihat sih kayak begitu. Kok sama nih? Iya, itu dia tuh sama. Omongannya, padahal gue gak pernah cerita gitu. Iya. Dan terakhir, gue bukan terakhir ya. Sebelum bulan puasa itu kan gue ada acara apa gitu. Nah terus gue balik lagi ke sini malam tuh. Gue waktu itu bertiga sama kru lah. Nah dari sini sama dari atas tuh kayak ada suara apa ya? Kayak suara aneh banget dah. Gue nggak pernah denger gitu. Suara apa ya maksudnya? Nanti gue cari rekamannya ya. Waktu itu sampai gue rekam tuh. Oh gitu. Ya waktu itu. Bukan suara gedebuk, bukan suara nyanyian atau bukan ya? Oh bukan. Suara kayak orang merintih apa nangis gitu. Dan kerekam. Waktu itu kerekam. Coba nanti gue cari ya. Semoga belum kehapus ya? Nanti coba gue lihat ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong kamar mandi kan tadi sebelum kita mulai record, sebelum kita mulai tapi kan Bang Fajar nyuruh cobain deh kamar mandi gitu kan. Masuk kan kondisinya gelap gulita kan. Iya.
Terus aku nanya, lampu di mana di luar? Kita nyalain gitu. Sorry, merinding banget, sumpah merinding banget. Ini bukannya sok punya ilmu atau apa ya, tapi sepersekian kedipan mata, aku kayak dapat visualisasi perempuan tiduran di bathtub. Aduh, sumpah merinding banget. Bajunya hitam, tapi nggak tahu ya, karena tadi ngomong tinggi sampai plafon, itu kayak memang kan kalau orang pada normalnya di bathtub kan ya mungkin cuman kelihatan separuh gini kan. Dan itu kayak masih kelihatan tinggi sampai dari gitu, tapi kakinya sana tuh masih panjang. Masih panjang. Yang lewatin Jadi bathtub. mungkin kalau posisinya dia berdiri ya memang sampai plafon. Jadi pas Bang Fajar ngomong kayak gitu, langsung kayak memvalidasi visualisasi yang tadi aku lihat. Tapi bukan sok-sokan punya ilmu atau apa ya, mungkin kebetulan aja ya. Ya berarti kan kalau gitu mungkin ya bisa 3 meteran berarti ya. Kalau plafonnya ini. Ya ampun. Sosok hitam cewek jalan-jalan biasanya kan cewek identik putih, sosok bajunya kan hitam ya. Ini gue sebenarnya paling males sih kalau apa ngomongin dia pas di studio gitu, karena gue kan sering syuting malam sendiri juga berdua sama kameramen yang gue bukan sama narsum. Tuh kadang kayak kursi yang kayu tuh kayak ngek gitu kan. Gue sama kameramen kayak Iya. Iseng ya soalnya. Karena dia terus sampai ini bisa kadang jatuh nih. Ya kayak gini nih, tiba-tiba dek gitu. Malam-malam biasanya tapi ya. Iya. Kayak Berarti di wilayahnya nggak jadi kamar mandi ya maksudnya? nah, sekitar uniknya jadi ada kru gua suka boker di sini. Terus lama bokernya sejam kan. Boker sejam ngapain itu? Terus gue tanya, lu ngapain boker di sini? Habis gue paling PW boker di sini kata dia, paling nyaman dia bilang. Emang lu nggak ngerasa ada apa-apaan gitu? Gue bilang gitu kan. Ya memang ada di situ dia bilang. Tapi yang kayak gitu, ya kalau bisa kita temenin aja dia bilang gitu. Happy. Wah, stres nih. Gue biarin aja dah. Akhirnya dia sering boker di sini. Nah, belakangan gue ngerasa pas gue masuk nggak ada. Tadinya ada mulu. Iya. Karena lo ngerasa kayak diliatin gitu-gitu Iya, ya. sehabis ini orang boker, udah kayak jarang. Kebauan mungkin Pak. Logiknya gitu. Kan sebelum di boker lu selalu ngerasa ada narsum bilang ada. Iya, ini lucunya di sini. Kebauan. Gue jadi penasaran mana krunya sih. Nah, terus akhirnya gue tanya, bro, si yang kru tadi, semenjak lu boker, gue nggak ngerasa si cewek ini ada di sini. Gue bilang. Tapi ini kan perasaan aja ya, bisa bener bisa salah. Nah, terus dia juga bilang, ya memang dia tuh suka muter-muter gitu di areal teritorialnya menurut si kru ini gitu. Oh gitu bro, iya kata dia. Jadi sekarang memang sering mobilitas lah dia bilang gitu. Berarti mobilitasnya seruangan ini atau serumah ini? Kalau menurut dia krunya ya. Menurut dia. Teritorialnya tuh sampai sana doang. Depan ruang studio ini ya? Sampai ruangan gua. Oh, kamar mandi keluar sampai ke ruangan lu. Ada kamar mandi lagi di luar sini, di situ. Tapi temen-temen buat gambaran ini tuh rumah tua ya. Rumah tua dan besar banget sih. Dan sempat kosong lama gak rumah tua ini? Kosong lama. Oh tuh, iya. Oke lah, udah kosong lama. Oke, terus kalau selama Bang Fajar sama Narsum bikin konten gitu, ada gangguan yang terjadi nggak di studio ini? Itu yang kemarin yang gue cerita, Narsum cerita mudik. Ketemu orang Bunian, Padang, ketemu orang Bunian itu kan syuting sebenarnya itu lagi malam ganjil puasa. Gue posisi kita taraweh dulu ya baru syuting gitu. Nah pas dia lagi cerita serem-seremnya, itu salah satu yang terserem sih menurut gue cerita mudik. Apalagi dia member bekas XJKT48 kan. Ngapain ngibul gitu kan? Iya benar. Nah tiba-tiba pas lagi cerita, jadi dia cerita, dia kayak orang ketakutan nih si narsumnya. Karena dia bilang bahwa tantenya itu sejak kejadian itu masih diikutin sama si cewek merah yang dari Palembang. Seperti pakai baju adat Palembang gitu. Masih ikut dia sampai sekarang? Masih ikut ke tantenya. Tantenya tapi iya. Nah tapi dia paling malas cerita si baju merah itu karena kadang kalau dicerita dia agak suka muncul gitu. Nah pas kemarin dia sebut, dia kayak orang ketakutan,
dia bilang di sini ada muncul si merah itu, tiba-tiba di sini kayak ada yang duk gitu. Oh, gedor tembok. Di sini nih. Iya. Nah, jam 12 malam Pak, gedor tembok. Ini nggak gimmick ya? Iya. Siapa yang gedor? Terus kita kayak di sini freeze semua kan? Iya. Satu studio ngedengar Posisinya lagi on cam ya, on cam. Semua, iya. Terus, anjir, siapa ini gitu kan? Gak mungkin dong ada orang Tetangga ya, nggak mungkin. tangga kan gak ada. Ini kan belakangnya kebon maksudnya. Iya. Bukan rumah orang. Terus, wah anjay. Padahal waktu itu pikirannya ya lagi bulan puasa. Ngapain takut setan gitu kan? Bener. Kok ada gitu. Nggak lama ada yang bel 3 kali dong. Centeng gitu kan. Anjir siapa nih? Nggak ada yang mesen makanan malam-malam kan. Kita juga tinggal beberapa kru kan. Wah kocak. Itu sih yang salah satu yang... Oh, tapi kalian ada yang sempat ngecek nggak? Pas bel itu? Posisinya lagi syuting. Oh, lagi on cam memang. Dan tengah malam lah ya jatuhnya. Nggak ada yang mesen juga. nggak ada yang mesen. Iya. Itu sih yang salah satu yang gokil lah ya. Iya. Tapi kalau kembali ke cerita. Dengar nggak tadi? Iya. Itu apa tuh? Kayak ada sesuatu. Anggap saja. Anggap saja. Benar. Bayar syuting malam yang nggak bulan Ramadan gitu. Serem banget. Tapi berarti Bang kan ketika Bang Fajar bikin konten terus narsumnya kayak tinggal di kontrakan angker, kosan angker, rumah angker kan penonton RJL Satset kan pada minta abang nginep di sana. Kenapa nggak abang nginep di sini aja Bang malam-malam? Di sini mungkin karena belum terlalu gue expose ya. Iya. Ini gue baru pertama kali cerita yang agak lumayan lengkap nih. Kalau misalnya 10.000 komen, kita nginep bareng di sini kali Bang. Khususnya di kamar mandi ya? Iya. Oh iya serem sih. Khususnya kamar mandi. Gue sampai ada satu kru gue, itu dia tidur di stasiun. Saking nggak mau nginep di sini. Kan gue bilang lu nginep sini aja, kasur ada, AC ada. Enggak, gue balik aja masih ada kendaraan mas kata dia. Nah besok paginya gue dapat kabar ternyata dia nginep di stasiun. Karena udah gak ada kereta lagi ya? Terus gue bilang kenapa lu nggak tidur di sini? Wah, takut mas kata dia. Kebayang sih maksudnya kalau suasana di sini malam pasti bakal lebih epic lagi sih. Ini aja siang bolong berasa. Ruangan gua dekat WC itu. Salah satu yang cukup horor ya. Bahkan kadang kalau malam ada suara tokek tuh di ruangan gua. Oh tadi gue juga pas masuk kayak ada suara. Oh iya? Iya. Lo itu suara tokek itu gitu. Nggak gitu. Oh maksudnya itu. Untung. Lu ngerasain juga? Ini gue dari tadi cerita merinding loh. Iya Bang, gue gak gimmick ya, ini gak gimmick. Gue dari tadi gak berhenti-berhentinya merinding. Gak berhenti-berhenti gue. Karena yang kita omongin deket. Pas awal masuk, gue merinding. Terus tadi kan Bang Fajar sempat sholat dulu ya. Itu udah mulai hilang merindingnya. Kita mulai tag lagi, terutama cerita bagian kamar mandi, gue merinding lagi. Ya, gitu lah. Oke, sebenarnya dia udah deh. Iya. Oke. Iya, sejayal itu sih maksudnya kayak banyak narsum dan nggak hanya satu ya maksudnya yang ngelihat itu loh, yang confirm. Jadi kan kalau misalkan nggak berbeda mungkin ya bisa halusinasi atau apa. Ternyata kan Beberapa orang berbeda. Confirm, termasuk kru yang suka boker itu. Bener. Tapi mungkin cerita balik ke awal kan ada sosok nenek yang tidak terlihat lagi di sini, tidak terdengar lagi di sini. Ya mungkin itu karena punya teritori masing-masing kali, Bang Fajar ya. Betul. Mungkin dia tadinya mau ikut ke sini tapi karena di sini sudah ada yang lebih kuat mungkin. Jadi nggak bisa join di sini gitu ya. Gak ngerti juga ya. Mungkin Maksudnya kok sekarang narasumber nggak pernah bahas nenek lagi. gitu. Dan kru-kru lo yang dulu seru ngeliat juga nggak ada yang pernah bilang lagi ada nenek lagi ya. Ada gitu, justru yang di WC sekarang. Tapi nggak ngikut ke rumah lo kalau yang WC. Nggak pernah ngikut ya ke rumah. Atau Enggak sih, dia di sini aja di sini aja untung. Belum kali ya Bang ya. Jangan dong. Wah, oke. Openingnya epic banget ya. Kita jadi ngebahas studio baru dari RJ5 yang ternyata horor juga. Nah, terus salah satu narasumber yang gue bisa bilang agak percaya gitu ya. Ini dia bahas boneka pocong ini, Pak. Ada isinya ya? Nah, Oh yang tadi yang pocong lucu ini ya? jin-jin yang di sini tuh kadang masuk ke sini kan. Iya. Iya. Ini kan ada boneka Si nih. Poci ini pocong. Iya.
Izin ambil ya Bang ya? Silakan. Biar. Nah. Ini dari gue bilang nih pocongnya lucu amat ya. Begini. Maaf tuh terlalu gini kan. Biar join di sini ya. Bisa terbang gila sih, gue lelang langsung. Biar kalau kenapa-napa ketangkep kamera nih. Langsung live nih. Ayo dong, kenapa? Ayo dong. Ayo dong. Lompat dikit. Bisa dijual nih. 5 miliar lah. Bisa dijual ya. Ekonomi lagi lesu. Iya, bener. Aduh. Bener. Nanti kita ngomongin politik apa nih? Itu obrolan off cam aja ya, off cam aja. Oke, tadi openingnya epic banget. Kita jadi tahu ternyata Studio RJ5 juga cukup horor dan thank you banget eksklusif diceritakannya di Oh iya bener. Lari Malam Misteri. Nggak pernah cerita ke tempat lain ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan Bang Fajar ini RJ5 sudah mengundang ratusan narasumber ya, ratusan cerita gitu. Kayak pernah dihitung nggak sih Bang, total udah ada berapa cerita di Nggak tahu ya, RJ5? kalau di video di YouTube sih udah 1000 video ya. Bukan ratusan lagi. Ribuan ternyata. Ada 1000 video. Oke. Tapi tadi Bang Fajar sempat ngomong yang pas JKT48 itu kan bilang salah satu yang serem. Nah, kita mungkin sekalian tanya. Oh iya. Dari ribuan itu top 3 Bang menurut lo yang terseram dari berarti yang 3 yang paling nomor 1 berarti yang paling ini top 1 berarti ya. Iya, kita simpan Terseram terakhir, banget. simpan Iya. terakhir. Terseram atau terepik kali ya, mungkin ada kejadian-kejadian yang di luar nalar atau bagaimana. Ya, menurut lo aja Bang, top 3 dari ribuan cerita yang udah hadir di RJL5. Berikut adalah ceritanya. Ya, jadi kalau dari sekian banyak cerita, menurut gua kemarin yang paling serem itu pas Pak Anies ya. Oh, yang baru-baru banget nih. Masih anget nih. Oke. Karena Kenapa tuh? ngomongin Pak Prabowo gitu. Wah, serem nasib lo lawan ya. politik. Oke. Ini lo harus lihat ini yang kemarin baru viral. Oke. Jangan ditonton. Oh. Iya. Oh, Tapi tonton sampai habis. Buka lagi enggak? khodam nih ya. Bisa-bisanya kayak buka-buka gitu. Keren. Bagus. Keren. Anjay, cok. Bisa-bisanya keren. Tutup lagi, keren. Tutup lagi. Nah, keren banget. Energinya kuat ini, bisa buka tutup lemari. Lah, lampunya mati. Flashnya mana? Flash. Iya. Si kontrakan Walang Sangit ya, Ivo ya. Iya. Wah iya sih, tapi emang epic sih karena didukung dengan bukti-bukti dokumentasi Iya. yang Real ya. real, nggak setting-settingan. Itu lemari baju ini itu bisa buka nutup bang. Nah aku kok bisa ya mikir tuh kok bisa nih lemari buka nutup seperti itu. Jadi pas malam-malam kan gue kadang suka baca orang mention gua, orang DM gitu kan. Nah banyak yang para lang RJL Satset itu request, bang angkat ini gitu. Nah waktu itu ada beberapa yang request si Ivo ini gitu. Nah pas gue nonton sendiri tuh, jadi gue kalau nonton kadang mau tidur gitu malam-malam kan. Nah pas gue nonton, jadi dia posisinya tuh videonya, kalau lo mau tampilin nanti bisa. Dia lagi keluar ke arah WC. Yang which is tuh menurut gua rumah agak kotor gitu ya. Si Ivo kayaknya nggak bersihin apa bagaimana gitu. Nah, ketika dia ke WC, itu air nyala sendiri dan tumpah gitu kan. Nah, akhirnya dimatiin sama dia kan kerannya. Gitu. Nah, dia lagi ke sini sebentar, kamera tiba-tiba nyala lagi, Bro. Si kerannya. Terus dikesinin lagi cepet kan, itu posisi cepet tuh. Ya, kok bisa nyala lagi gitu sih kerannya gitu. Nah akhirnya dia kesel, dibawalah tuh ember cuci baju. Nih daripada lu iseng kata dia, mending lu cuciin baju gua. Diberdayakan. Oke. Nah terus sampai pagi ternyata nggak dicuci-cuci kan. Oh, gue kira endingnya dicuci nih. Lampu toilet suruh matiin. Sudah nyala toh. Sini juga nyala.
dibuat mainan airnya. Padahal di sini sudah setel tuh ngaji. Kayaknya kita harus apa ini? Kita harus dua. Why? Kok kamu jatuhin toh? Baik jatuh daripada mainan air nih kan. Nah, cuci. Ini sabunnya. Nah, kita suruh nyuci. Kita tunggu. Enggak. Nah, terus kok bisa begini gitu kan. Nah, akhirnya gue liat video yang lain lagi. Yang emang udah di tag gitu sama teman-teman kan. Ke mention gua. Nah, itu ada satu lemari yang tadi tuh. Yang seret. Terus tutup mati lampu. Wah, tuh gue nonton merinding parah sih. Iya. Gue nonton malam-malam merinding parah, nggak ada backsound apa-apa segala macem. Gue harus undang nih kayaknya nih. Sebenarnya gimana sih pengalamannya gitu kan? Nah, ternyata pas kita ketemu si Ivo ini seorang mahasiswa begitu. Mahasiswa yang lagi magang. Dan Gen Z itu kan mungkin kalau masuk dunia kerja akan struggle gitu ya. Bahwa ada sebuah kehidupan yang ternyata perlu diuji mentalnya begitu kan dalam dunia kerja gitu. Nah, jadi dia di situ karena beda kota akhirnya dia ngontrak lah di daerah Jawa Tengah gitu. Yang itu tadinya memang referensi dari pamannya. Gitu. Nah, pas dia udah ngontrak di hari pertama itu kayak ada suara ting 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 gitu. Gamelan. Suara bakso kayak suara orang jualan bakso. Oke, mangkok di pakai sendok. Iya. Nah, akhirnya besokannya dia pulang magang. Di situ dia magang. Nah, di hari kedua tuh mulai ada suara kayak apa namanya? Si kompor dicetak-cetek gitu. Terus ada ting 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 suara bakso, tapi pas dia keluar nggak ada siapa-siapa. Emang dia ngontrak kan sendiri doang di situ. Nah, sampai ada kayak suara kenceng banget gitu, gedubak gitu kan. Dan dia masih bingung nih, tetangga apa bagaimana gitu. Nah, sampai dia udah mulai agak mikir gitu, pas dia lagi galau. Jadi ketika dia galau di kerja belum settle sama temen-temennya gitu, belum terlalu deket lah. Nah, di situ dia bikin video-video galau, biasalah bocah kan, bocah Gen Z. Nah, tiba-tiba rak piring tuh gerak sendiri tuh. Nah, kan dia ngeliatin ya, kok bisa begini ya? Nah, akhirnya ditutup, dari situlah mulai tuh kayak tiba-tiba keran nyala sendiri, airnya nanti dimatiin nyala lagi, terus ada sabun jatuh. Dari situ mulai kejadian yang intens setiap hari. Banyak disengin lah, maksudnya banyak. Disengin. Tadi kan awal-awal pas Bang Fajar bilang dia nempatin sebenarnya belum ada gangguan, tapi ketika akhirnya dia mulai galau gitu, baru mulai intens. Gue ngerasa kayak nih jin ini kayak tahu gitu, kayak butuh teman kali gitu ya. Enggak, tapi justru dari hari pertama itu udah ada suara yang udah iya, cuma akhirnya intensnya ketika si Gen Z-nya ini galau, kayak kan kalau galau butuh temen dong. Ini kayak sosok ini gue temenin aja deh kayak gitu rasanya gue. Dan pas dia cerita itu sangat ngalir sih kan, kita kan nanya itu kan nggak pernah ada script briefing. Gue mau nanya ini ya, enggak. Gue nanya justru langsung, gue pengen tahu gitu kan. Nah, dia jawabnya ya sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Dan ya namanya orang baru magang gitu kan, pasti kan ngirit gitu Pak. Benar. Iya benar. Ngerasain magang gitu. Nah, ini dia udah bayar gitu kan, terus mungkin pendapatannya nggak seberapa gitu. Nah, udah harus mengalami hal kayak begini. Dan yang salah satu yang gue highlight gitu, ketika dia mimpi. Jadi setelah dia ngalamin sering-sering hal kayak gitu, dia mimpi. Nah, dia mimpi, dia didatengin sama di kosan itu satu cewek yang cantik, Cindo gitu. Waduh. Mukanya kayak Vior. Waduh. Di kosan lagi. Oke. Terus. Nah, akhirnya
ceweknya dan dia melakukan hubungan lah di mimpi itu. Oh gitu. Iya, itu salah satu yang awal tuh. Nah, ketika dia melakukan hubungan, dia kebangun. Dia masih ingat lah. Terus basah lah celananya. Basah ya. Kayak mimpi basah kan. Mimpi basah. Tapi mimpinya di kontrakan itu. Nah, berapa hari kemudian dia mulai risih lah dan dia upload status di WhatsApp gitu. Nah, akhirnya gue lupa bapak pamannya gitu lah. Akhirnya bilang yang pernah yang pernah memang dulu ngontrak di sana bahwa di sana itu sebetulnya ada sosok cewek sama anak kecil. Oke, cewek dan anak Tapi kecil. nggak iseng kok mereka. Maksudnya bukan nggak iseng, nggak berbahaya buat kamu, nggak apa-apa. Dia bilang. Nah di situ dia mikir nggak berbahaya bagaimana? Ini kok gue ngalamin mulu gitu. Iya. Nah jadi yang gue penasaran itu si sosok cewek sama anak kecilnya. Dan di sana kan ternyata posisi kontrakannya itu dekat pabrik terbengkalai gitu. Oh, iya. Makanya mudah-mudahan ya, nanti kan orangnya lagi mudik nih, kemarin buset dah. Gue sholat taraweh bro, kang parkir, lu belum nginep bang. Ditagi. Orangnya aja lagi mudik, masa gue mau nginep, dianya kagak ada gitu. Nggak ada tuan rumah. Itu lokasi di Jawa berarti bang? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lu bakal kesana berarti? Gue sih pengen, mudah-mudahan bisa ya, karena kan kadang perizinannya rumah kayak gitu ribet ya. Iya betul. Nanti, kadang kan ada pemiliknya kan. Pemiliknya, gimana. Iya, makanya betul. kita nggak pengen horor-hororin sih, justru pengen lihat fenomenanya gimana. Iya betul. Jangan lupa bawa baju aja bang. Banyak kali kalau lo dicuciin. Oke. Wah, epic ini baru cerita pembuka nih. Oke. Kalau yang kedua bang. Iya. Yang kedua mungkin pas gua ke Kampung Pitu ya. Kampung Pitu, oke. Iya. Jadi ada satu kampung di Indonesia yang dia itu cuman boleh dihuni 7 kepala keluarga doang. Kalau nambah atau kurang, mereka yakin akan terjadi malapetaka. Bahkan kalau lo baca di internet, bisa meninggal tuh. Mitos-mitosnya. Si orang yang ke-8-nya gitu maksudnya? Kepala keluarga ke-8 yang meninggal? Keluarga ke-8-nya. Oke. Dan Bang Fajar kesana kan ya? Akhirnya gue datang tuh ke sana. Oke. Katanya juga pernah melanggar pantangan itu ya. Bapak saya tuh bilang kalau melanggar ya ada resikonya tersendiri. Bisa pindah, bisa sakit, bisa mati gitu. Cekcok. Ya ternyata ya emang saya juga begitu. Itu memang di atas gunung gitu dan jauh lah jalannya. Buat nyampe ke sana. Nah ada satu cerita yang gue dapet gitu. Jadi nanti dilihat ada buktinya. Di sana itu kayak ada jejak kuda sembrani. Kuda sembrani. Itu apa bang? Kuda terbang. Jadi dia nampakin kakinya di yang emang udah ditandain di sana gitu di kampung itu. Sorry ada sayap gitu berarti ya? Kayak Pegasus ya berarti? Iya mungkin kalau gambar kita kayak Pegasus, tapi gue nggak tahu gambar orang sana tuh kayak gimana kuda terbangnya gitu. Iya. Itu waktu jam berapa ya kalau nggak salah itu jam 3 sore itu cuaca agak mendung, itu ada istilahnya itu sosok kuda sembrani. Kalau katanya kuda sembrani cuman ya nampak seperti kuda cuma ada sayapnya itu loh. Nah, kuda terbang itu suka mandi di telaga yang ada di sana. Nah, kuda terbang itu suka mengantar para bidadari di telaga yang berbeda. Nah, kudanya di situ mandinya gitu. Nah, di situ ada jejaknya 1 kaki gitu. Nah, yang 3 lainnya itu dikisahkan diambil di keraton gitu. Jadi
dulu itu ada sayembara di kampung, sebelum ada Kampung Pitu ya. Iya. Ada sayembara tentang siapa yang bisa menaklukkan pusaka yang kuat banget gitu. Nanti dia akan diberi hadiah sama keraton gitu. Nah, hadiahnya itu tanah berupa yang di Kampung Pitu itu gitu. Nah, pendiri Kampung Pitu itulah yang akhirnya salah satu yang bisa menang dari sayembara itu. Oh, karena dapat tuh kampung dia ya. Ya, akhirnya di sana ada satu pohon keramat gitu yang terjadi sebuah perjanjian antara si yang mendirikan kampung itu bahwa hanya boleh 7 kepala keluarga doang gitu. Ini kisah turun temurunnya ya. Iya. Nah, itu jejaknya tuh kudanya masih ada di sana. Dan pas gua kesana, itu memang udah 5 generasi, 7 kepala keluarga. Cuma ada 7 aja situ pokoknya ya. Nggak nambah, nggak kurang ya Nggak nambah, maksudnya? nggak kurang. Pernah waktu itu nambah, gue dapat narasumbernya. Itu baru sebulan aja, dia bilang rumah tangganya tuh nggak nyaman gitu. Iya. Jadi berantem terus. Jadi ya intinya mungkin dia nggak nyaman lah tinggal di situ. Dibikin gak damai lah ya rumah tangganya. Akhirnya dia memutuskan nggak jadi kepala keluarga ke-8. Untuk maksudnya untuk dihuni, cuman kan karena adanya kenyamanan gitu lah, istilahnya tidak nyaman, terus sering cekcok, bahkan sakit mas, itu kan pindah tinggal di situ. Ya kepengennya nambah keluarga itu kan alasan pertama itu ngikut istri zaman itu. Cuman kalau nggak tahan, akhirnya karena ada sakit, cekcok sama keluarga, bahkan sama tangga waktu itu, ya sering istilahnya apa ya, padudon lah cara Jawanya itu akhirnya memutuskan untuk pindah. Dan pernah juga ada rumah ke-8 gitu yang si narasumber itu dulu pernah hilang gitu. Jadi dulu pernah viral juga zaman dulu ya, belum ada lampu segala macem di kampung itu. Si narasumber yang tadi melanggar pas kecilnya itu pernah hilang, diculik sama apa nyebutnya ya? Kalau orang-orang di sini kan nyebutnya kayak Wewe gombel. wewe gombel, kalau wewe gitu. Nah, tapi ini kita nggak tahu nyebutnya apa. Jadi waktu itu dia lagi diajak ke sawah apa kebun sama ibunya. Nah, si orang ini, gue lupa namanya siapa ya. Mas Gundik apa? Mas Gundik lah kita sebut aja ya. Mas Gundik ini jalan ke ladang sama ibunya, tapi pas di tengah jalan dia itu ngeliat ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Nah, entah bagaimana. Apaan tuh? Bisa dengar? Nah, ini dari depan sekarang ya. Iya, tadi dari samping. Tadi dari sini. Iya. Masih teritorial juga. Biar aja. Lanjut. Ini kita orang bertiga doang di kantor ini. Benar. Nggak ada siapa-siapa. Ya, disclaimer ya, ini jadi kita lagi di studionya RJ5 hanya Hanya bertiga. saja karena ini kondisinya memang lagi libur dan besok itu lebaran. Betul, udah pada mudik ya. Udah pada mudik. Ya, disclaimer buat Kayaknya penonton. gue harus, soalnya kalau kayak gitu nggak kedengeran di sini ya. Nggak kedengeran karena Nggak mic-nya. kedengeran. Iya, cuma Jauh. nangkep suara kita. Yang kemarin aja yang agak kenceng nggak kedengeran tuh sayang banget ya. Apa perlu gue taruh mic semua di sini? Buat menangkap bisa sih. aktivitas mereka ya. Nanti Paranormal lah. activity. Nah, akhirnya dia ngikut si kakek-kakek nenek ini itu, terus dikasih pisang dia sama kakek-kakek nenek itu. Jadi dia ngerasa kayak nyaman banget, padahal dia nggak kenal nih kakek-kakek nenek siapa sih gitu. Dan kakek-kakek nenek ini ngobrolnya bahasa Jawa gitu, Jawa yang halus yang si Gundik ini juga nggak terlalu ngerti gitu. Nah, akhirnya dia dibawa ke satu rumah. Nah, di rumah itu dia dikasih lagi pisangnya gitu. Nah, posisinya saat itu orang-orang udah pada nyariin dia satu kampung. Lah, ini anak gua kemana nih gitu. Tadi kan ikut ke ladang terus tau-tau kok nggak ada gitu. Dipanggilin segala macem. Nah, pas dia keluar, si anak kecil ini tuh Gundiknya lihat orang tuanya lagi nyariin dia gitu. Tapi orang tuanya nggak bisa ngeliat dia. Pas dia panggil-panggil nggak denger. Padahal itu di situ gitu. Lah gimana nih orang pada nyariin gua, kok gua di sini gitu. Dia bingung kan. Nah akhirnya dia udah nggak sadarkan diri lagi.
Tahu-tahu ketemu di deket sumur. Itu hampir sehari ya. Pas ditemuin deket sumur, kayak orang linglung lah. Nah akhirnya dilakukan ritual sesuai kepercayaan di kampung Pitu sana. Nah menurut bapaknya, dia diculik sama dedemit. Yang sosoknya tadi kakek nenek itu ya? Iya, nah di kampung itu kagak ada sosok kakek nenek itu. Nah dia dimasukin ke rumah ke-8 yang waktu itu masih ada. Oh, rumah ke-8. Tapi sekarang udah dihancurin. Gitu. Iya. Waktu itu sempat bangun rumah ke-8 tapi dihancurin. Nah, dia waktu itu mainnya ke sana. Gue dapet tuh narasumbernya. Si gundik yang hilang ini waktu Gundik kecil. yang hilang itu. Jadi makanya pas gue menyelusuri rumah ke-8, posisinya memang yang gundik hilang itu udah jadi sawah mungkin apa kebon gitu. Nggak tahu persisnya di mana. Nah ada rumah satu lagi yang dibangun tapi nggak ditempatin gitu, deket situ. Dan pas kita nginep di sana, jadi ada satu tempat gitu, yang di bawahnya itu ada kain kafan. Di tempat di rumah nih? Bukan di rumah, di jalan. Oh, di jalan ada kain Kain kafan. kapan terbentang atau terlipat? Nggak panjang sih, jadi cuman kayak ya sebagiannya aja lah gitu. Gitu, itu ada kain kafan yang menandakan bahwa ini salah satu tempat yang wingit di sana. Gitu. Disakralkan ya? Yang disakralkan. Iya. Ini di pulau apa bang? Si kampung Pitu di Dia Jawa di ya berarti? Iya. Gunung Kidul ya. Oh, Jawa Tengah. Masuknya Gunung Kidul apa di Jogja ya? Di antara dua itu. Lah, Iya. Pokoknya dekat Gunung Api Purba ya. Gunung Api Purba. Sorry, tapi bang pas lo kesana sama tim tuh lo nginepnya di rumah salah satu warga. Rumah yang anak bukan Kuncen ya. Apa ya disebut di sana ya? Tokoh masyarakat. Waduh, Kepala tuh daerah. Kayak ininya sih. Yang disegani gitu lah ya. Yang disegani mungkin Kuncen ya. Tapi bukan Kuncen gitu apa ya? Gue lupa deh. Ya pokoknya yang jagonya itulah yang ngerti situasi di sana lah mungkin ya. Yang ngerti asal usul Iya, desanya ngerti di sana, gitu iya. ya. Kalau nginep di sana. Tetuanya lah gitu. Mungkin kalau kita bilangnya Kuncen gitu. Dan berarti harusnya aman kalian ya selama di sana. Harusnya aman kan tinggal di rumah Kuncen nih. Justru malam syuting kita. Kan syutingnya malam kita. Nah, tidur tuh udah tinggal berapa Udah capek, udah waktu tinggal aja. ya. Iya. Nah, tapi tadi bicara Mas Gundik ya yang Sempat hilang. karena dikasih pisang sama kakek nenek, kita juga pernah dapat narasumber ya. Betul. Pisang juga ya. Dia dikasih Mangga. mangga di kebun Kalimantan juga ya. di Dia kebun. posisinya di Kalimantan. Gitu. Tapi tidak sampai hilang sih dia gitu. Dan ada satu lagi Sabita namanya. Sabita. Oh iya betul. Dia ketemu sosok Kakek. ngasih permen tapi sambil ngasih batu warna merah delima juga. Ya. Dan dia sempat hilang 3 hari ya. Sempat hilang beberapa hari lah sampai Beberapa dicari. hari sampai dicari akhirnya ketemu juga. Di daerah mana? Aduh dia nggak. Itu di daerah Tangerang ya. Tangerang sana. Kalau yang mangga itu Kalimantan. Banten sana lah gitu. Tapi yang digarisbawahi yang sama adalah sosoknya selalu sesepuh ya. Orang Tadi kakek tua, nenek, si Sabita juga kakek-kakek, yang di Kalimantan nenek-nenek. Iya betul. Selalu sepuh gitu. Tua gitu ya. Dan selalu anak-anak yang dikasih. Iya, dan saat mereka masih anak-anak betul. betul. Gundik juga pas masih bocah kan. Iya. Ada apa itu ya? Tapi epic. Ini baru cerita kedua ya. Oke. Nggak sabar kita untuk membahas cerita pertama. Pertama. Apa ya? Cerita pertama banyak banget sih ya. Ya pastinya semua cerita di Aja 5 serem dan epic ya. Cuma ini kita yang- ambil 3 diantaranya lah ya. Buat diceritakan di Lari Malam Misteri. Asal jangan kisah cinta lo bang. Wah. Itu horor juga itu. boleh. Apa yang pertama ya? Nungguin ya? Tungguin ya. Ntar sound effect-nya gitu. Kalau dari gua, yang pertama itu, ini entah kenapa tiba-tiba keingetan gitu ya. Mungkin ya lu juga punya
standarnya sendiri gitu, yang jail yang mana gitu. Tapi ini yang kemarin baru keingetan aja. Jadi ada cerita judulnya waktu itu Sihir Pelakor. Sihir pelakor, oke. Tahu nggak? Iya. Jadi ada cewek namanya Vita. Nah Vita ini ya sebagaimana anak pada mestinya gitu, cinta pertama anak perempuan itu kan ayahnya. Ya mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Ayahnya ini kerja di pemerintahan lah. Nah sampai satu hari si Vita ini pulang duluan ke rumah gitu. Nah ternyata dia di situ ngeliat si ayahnya lagi sama cewek lain telanjang di rumahnya gitu. Saya buka pintu kamar, ternyata papa sedang melakukan hubungan biologi sama perempuan lain di kamar mama. Gitu. Saya nggak berani ngomong apa-apa, termasuk sama mama saya. Sampai sore mama saya pulang pun saya tidak bicara apa-apa. Nah akhirnya ketahuan di situ kan, bingung lah dia, masih kecil kan, masih sekolah. Nah terus setelah itu ayahnya bilang, lu jangan bilang ke ibu lo ya gitu. Nah dengan dia rasa takut itu, waktu itu di luar dugaan si Vita ini disundut rokok lah Sama ayahnya? Sama ayahnya. Yang akhirnya mungkin jadi salah satu luka permanen yang dia punya gitu. Semenjak kejadian itu ayahnya tuh jadi dingin gitu. Ayahnya jadi dingin, mau ngobrolnya sama adeknya doang, ke Vitanya kayak dingin gitu. Pamit lah ayahnya, waktu itu ada tugas dinas ke Kalimantan, Palangkaraya. Selesai di situ, tetangga tiap hari nanyain nih, bapak mana gitu, bapak mana ya, mereka jawab kemarin baru tugas gitu, kenapa gitu. Nah sampai ada satu momen tetangganya itu bilang, Bu maaf ya gitu, saya nanya agak ini nih intim gitu, sudah pisah ya sama bapak gitu. Hah pisah gimana? Enggak kan bapak kan baru tugas kemarin. Baru bagaimana, ini kita warga ngelihat udah setahun lebih loh bapak nggak pulang gitu. Nah ternyata pas dilihat surat-suratnya sama ibunya sama si Vita, udah setahun lebih nggak pulang. Tapi ibu dan Vita kondisinya nggak sadar bahwa itu udah setahun. Mereka ngira baru berapa hari. Gitu. Ingatnya kita ya papa mungkin pulang. Sampai akhirnya ada tetangga yang negor bahwa, Bu, kok bapak nggak pernah kelihatan ya? Masa iya sih? Perasaan baru 2 hari yang lalu berangkat loh. Mereka kira baru berapa hari, disitulah akhirnya mereka saking bingungnya, udah bingung harus mengungkapkan dengan ekspresi apa gitu. Nah akhirnya nggak lama ayahnya pulang. Ayahnya pulang dengan kondisi yang biasa aja gitu. Kayak Kayak nothing nggak happen salah, nothing gitu happen ya. Nah ketika udah pulang, nah ditanya lah tuh sama istrinya, kemana aja selama ini gitu. Ya kerja gini kok nggak ada kabar gitu. Nah dari situ ayahnya mulai aneh lah gitu. Nah si ibunya itu setiap malam didatengin sama sosoknya itu kayak laba-laba tapi besar gitu. Jadi rumahnya dia tuh kayak kiri kanannya itu masih kebon gitu lah. Sosok kiri kanan itu masih kebon. Nah datengin sama si Laba-laba besar itu. sosok laba-laba besar itu. Ibunya tuh kayak gimana ya? Kayak dia menjalani hari itu penuh teror lah. Sampai terus di malam ke-17 atau 21 aku lupa, itu mama muntah darah lagi. Mama muntah darah lagi di kamar, cuman kalau ditarik itu rambut yang keluar. Itu rambut yang keluar, panjang sepanjang-panjangnya rambut. Warnanya sih bukan warna putih, tapi perak. Nah terornya
pernah si Vita itu dia mimpi setelah ayahnya minggat gitu ya. Si Vita mimpi jadi ibunya itu lagi mau gantung diri. Ibunya lagi mau gantung diri. Nah, pas dia ke ibunya, tiba-tiba ibunya itu berubah jadi satu sosok mirip kuntilanak, tapi ada taringnya gitu loh. Nah, tapi dia kebangun di situ, ternyata ibunya mimpi. Jadi ceritanya itu panjang banget terornya ya. Gue nggak ceritain di sini. Intinya adalah ternyata mereka ini semua mau ditumbalin sama bapaknya. Oh, iya. Sakit. Bapaknya dalang berarti deh. Sakit. Tapi memang karena pelakor itu tadi ya, jadi si bapaknya berubah jahat seperti ini. Awalnya dikira begitu. Tapi setelah bapaknya itu jadi kan ibunya Vita tuh punya usaha salon. Ya. Jadi bapaknya itu, jadi pas pagi-pagi tuh suka ada tanah kuburan di salonnya. Yang si karyawan-karyawan salon tuh ngerasa, kok kita jadi hawa di salonnya tuh ada tanah kuburan, terus teror-teror kayak aneh gitulah. Nah, sampai satu momen ketahuan bapaknya lagi naruh sendiri. Tertangkap basah, itu papa naburin tanah kuburan di depan usaha mama. Gitu. Oh, ketangkep tuh? Ketangkap basah. Buat apa gitu? Nah, itu yang makanya aku dendam sampai sekarang. Iya, bapaknya dalang ya berarti. Nah, nggak ketahuan deh itu apakah karena si pelakornya, apa bapaknya. Tapi entah kenapa, tadi gue lagi mikir si sihir pelakor. Ada satu cerita yang gue belum bisa ceritain gitu, karena gue mungkin harus minta izinnya. Jadi ada update dari bapaknya tentang si cerita si Vita dari ini. Vita ini. Menarik. Dia tuh waktu itu sampai waktu itu ditangkap polisi juga sempet si Vitanya, karena dia waktu itu samperin ke rumah pelakornya. Ternyata udah ada foto-foto ayah sama pelakornya di pernikahan gitu. Oh, kawin lagi doi. Dan ternyata si pelakornya itu dibuatin salon gitu. Dibuatin bisnis yang sama. Sama istilah Ya lu bisa lihat sih ceritanya di podcast. Iya. Nah, waktu itu sempat terjadi keramaian gitu, ricuh. Nah, sempet ditahan juga lah waktu itu. Pelakor bajingan ya pelakornya. Itu lebih horor daripada setan sih ya. Karena kelakuannya udah setan. Tapi itu horornya horor banget sih gitu. Tapi mungkin ya lu bisa lihat sih, gue agak sedikit lupa. Tapi gue keingetan lagi karena ini yang pertama dampaknya nyata. Terus yang kedua baru ada update lagi gitu. Iya. Berarti akan ada kemungkinan Mbak Vita kalau memang diizinkan akan ada update di RJ5 ya. Atau mungkin malah bokapnya, soalnya berarti dari bokap ya kan? Ada. Masih ada pelakornya juga ada. Iya, mungkin malah bokap kali dulu sini. Lu ngomong ini jangan nonton nanti sih. Oh iya, benar. Kita undang pelakornya deh, Bang. Hah? Kita undang pelakornya deh. Wah, tapi ya begitulah cerita horor banyak banget backgroundnya. Ada yang memang melibatkan satu wilayah, Kampung Pitu gitu kan. Iya, betul. Terus ada yang ya sesuatu yang dekat dengan cita-cita sekitar kita lah, rumah tangga ya kan. Betul. Tadi ada pelakor. Atau mungkin bisnis biasanya gitu kan. Gitu. Ya, pastinya dari ribuan cerita yang ada di RJL5 semuanya itu terangkum lah ya di dalam cerita-cerita yang ada di RJL5. Tadi mungkin yang Bang Fajar ceritakan itu baru sebagian. Pasti buat teman-teman yang belum nonton atau udah nonton dan mau nonton lagi, nanti link-linknya kita izin buat masukin juga di sini. Jadi teman-teman misteri tinggal klik aja. Betul banget. Wah, tadi udah pengalaman di studio RJL5 yang baru. Tadi top 3 udah disebutin sama Bang Fajar. Apalagi ya? Nah, kalau di Lari Malam Misteri itu kita biasanya gini Bang. Narasumber bercerita pernah melihat suatu sosok. Betul. Nah, kalau ini kan di sini mungkin Bang Fajar belum dapat kesempatan untuk melihat sosok tersebut. Yang ini? Yang tadi Bang Fajar ceritain sosok hitam Kalau tinggi. suatu saat Bang Fajar mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung sosok wanita dengan baju hitam dan tinggi sampai plafon, apa yang akan Bang Fajar lakukan? Atau apa yang pengen disampaikan, Bang? Terserah Bang jawabannya, Bang.
Bisa serius, bisa lucu. Bisa apapun. Apapun bebas. Bebas di sini mah. Iya, mungkin akan gue bilang sih, kalau bisa muncul di kamera, bisa lah nanti komisinya. Oke, sip. Berarti Ada fee-nya. Enggak, bercanda gue. Sebenarnya gue nggak pengen sih ngeliat hantu kayak gitu ya. Tapi waktu itu juga gue pertama kali ngeliat hantu itu nggak sengaja, itu yang di Gunung Kan Papandayan. di gunung, iya. Yang masih Arab itu ya. Iya, itu nggak sengaja gue, bener. Jadi memang pengen nyobain gitu, tapi sebenarnya males juga sih kalau sampai di posisi mesti ngeliat. Kita hanya berandai aja deh bang. Kalau ada nih, lu mau ngomong apa sih bang dia? Ya tapi kalau misalnya ada, Ya. ya harapan gue sih cantik ya. Oh, wujudnya tidak menyeramkan ya. Tapi agak sulit sih bang, 3 meternya, cewek 3 meter udah serem bang. Cewek 3 meter udah serem bang. Oke. Harapannya cantik ya. Oke. Ya kalau gitu semoga kita doakan bareng-bareng ya. Semoga Bang Fajar. Jangan didoain. Oke. Bang Fajar, makasih banyak nih sudah mau menjadi tamu spesial di Lari Malam Bahkan Misteri. mengizinkan kita syuting di Tempat studionya. dari RJ5 langsung Betul. dan dapat cerita eksklusif ya. Betul. Ternyata studio RJ5 ini juga cukup horor. Bukan cukup, kayaknya horor. Horor. Ngerasain juga. Syuting baru berapa jam terakhir ini udah dapat 2 kali asistensi ya. 2 kali ketukan pintu lah ya. Malam kali kita sampai di sini ya. Bang, kalau misalnya ini tembus 10.000 komen, Lari Malam Misteri boleh ke sini, Bang. Boleh, nginep aja. Ya mungkin Ale. Diwakili. Nanti gua pasangin. Gue sendiri. Kalau berdua Emang nanti kenapa? malu. Emang apa? Takutnya malu kalau berdua kan. Malu gimana? Ya itunya malu, enakan sendiri kan. Kita jadi 100.000 komen ya biar susah. Bang Fajar, mungkin sebagai suhu sepuh dari kreator horor Indonesia, iya. Ada doa nggak Bang buat Lari Malam Misteri dan pesan-pesan untuk Erjal Saset mungkin? Iya. Kalau dari gue sih buat Lari Malam Misteri ya, terus berkarya gitu. Nah, kalau bisa sih ketika buat konten horor itu ya ada yang positifnya juga yang bisa diambil gitu, jangan hanya hiburannya doang gitu. Dan apa namanya, kalau mau buat konten horor tuh sebetulnya menurut gua banyak banget gitu kalau di Indonesia gitu ya. Nggak usah kita harus rekayasa apa settingan, tapi banyak banget gitu. Kayak gue kan sekarang ada konten-konten baru tuh yang penelusuran di lapangan gitu. Itu aja banyak banget yang request kesini lagi gitu. Jadi bagaimana kita ngelihatnya, kalau gue ngelihatnya sebagai sebuah fenomena sih. Jadi gue ngelihat sebagai sebuah fenomena yang mungkin gue gak akan bilang ini benar apa salah gitu. Tapi ya gue lihat bahwa ya ini terjadi gitu. Contohnya kayak tadi yang Kampung Pitu gitu. Nah kalau buat Lari Malam Misteri, lanjutkan terus gitu. Punya potensi gitu. Amin. Terima kasih. Gali terus sih gitu. Gali terus apa yang mungkin, apa nih karakter dari Lari Malam Misteri gitu. Siap. Tapi memang dari awal kiblat Lari Malam Misteri itu RJ5, jadi kita juga sangat memegang teguh no setting, no rekayasa gitu seperti RJ5. Ya, itu kiblatnya Lari Malam Misteri kalau. Tapi kalau kiblat kita tetap kita nggak mau sering bang. Oke, kalau gitu teman-teman Misteri dan juga Erjal Saset yang lagi nonton video ini, kita tidak bosan-bosanin untuk minta support ya. Betul. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share biar makin banyak yang nonton Lari Malam Misteri, makin banyak yang subscribe, bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin ya Allah. Nah, dan juga kita nggak bosan buat ini tadi Bang Fajar cerita pengalaman horor dari narsumnya, yang pastinya keberadaan mereka kan eksis dan harus kita mengimani keberadaan jin-jin atau makhluk yang tidak terlihat ini. sesuai ajaran agama kita. Betul, tapi kita harus nggak boleh takut karena derajat kita manusia lebih tinggi dari mereka. Betul banget. Dan Bang Fajar tadi kan di RJ ada konten baru yang penelusuran langsung ke titik-titiknya.
misalnya diperkenankan di beberapa konten Lari Malam Misteri. Oh, kita siap. Berangkat Bang Fajar. Berangkat ya? Untuk misteri sekali lagi terima kasih banyak. Erja Satu juga terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga nonton video-video lagi yang lainnya dari RJ5 pastinya, dan juga video-video lain dari Lari Malam Misteri. Sampai jumpa lagi di video-video lain dari Lari Malam Misteri.